jalan itu yang menuju ke pemondokan di tengah hutan, Rin segera menyembunyikan diri di balik sebatang pohon pinus besar ketika Erika berbalik untuk melihat Rin. "Kau mengikutiku," ujar Erika yang tiba-tiba sudah berdiri di depan Rin. "Seharusnya tidak. Aku akan pergi kalau kau memberitahuku di mana ayahku berada dan kemana dia membawa Jess." "Aku tidak bisa melakukan itu," ujar Erika dengan tegas. "Markus akan tahu aku telah memberitahumu dan keselamatan Jess tak ada yang bisa menjamin kecuali kau benar-benar sudah mendapatkan kembali ingatanmu." Untuk pertama kalinya Rin menarik lengan Erika dan membuat perempuan itu menatap matanya secara langsung. "Jadi maksudmu, ayahku ingin menukar kebebasan Jess dengan ingatanku? Bukankah dia sendiri yang telah menyegel ingatanku?" Erika menatap Rin dengan tajam. "Tak ada yang tahu siapa yang telah menyegel ingatanmu. Bahkan Markus sendiri mengaku tidak melakukannya. Jika benar dia yang melakukannya, untuk apa dia bersusah payah mengirimmu ke sini agar ingatanmu kembali? Dan apa sebenarnya yang tersembunyi tentang ingatanku sampai semua orang sangat menginginkannya, termasuk ayahku? Dia bahkan rela berpura-pura diculik atau menghilang demi memancing ingatanku agar kembali." "Kau adalah sang penyihir," ujar Erika. "Jika aku tidak salah. Tapi mungkin saja Markus dan aku salah mengiranya. Karena itu, temukanlah cara untuk mengembalikan ingatanmu. Hanya dengan begitu, kita bisa menyelamatkan Jess." Wajah Rin mengejang sejenak saat Erika melangkah maju. Rin melihat sesuatu bersinar di tangan Erika. "Apakah semua ini benar-benar penting bagimu? Ingatanku?" "Aku sudah bilang," kata Erika. "Nasib Jess ada di ingatanmu. Jika kau memang peduli padanya, kembalikan ingatanmu dan lepaskan kutukan itu dari Jess." Rin mendongak, dia benar-benar masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Erika. Erika sedang memandanginya. Di kedua tangan Erika muncul cambuk berduri yang digenggam ringan di tangannya dan siap melecut Rin kapan saja. Secara naluri, Rin mengangkat tangannya. Dia tidak lari meskipun cambuk itu bisa saja mengiris-ngirisnya. "Erika!" Sesuatu meluncur di depan Rin, itu sesuatu yang besar, abu-abu, hitam, dan hidup. Rin mendengar Erika berteriak ketakutan sambil tersandung mundur. Rin melihat makhluk itu dengan lebih jelas saat ia melangkah di antara garis-garis siluet pepohonan. Itu adalah seekor serigala sepanjang 2 meter dengan bulu kelabu pekat dan sedikit corak abu-abu. Erika yang mencengkeram cambuk di tangannya, tangan itu menjadi seputih tulang. "Kau!" desisnya. Rin menyadari bahwa Erika sedang berbicara kepada serigala itu. Bibir serigala itu ditarik mundur sehingga gigi-gigi tajamnya terpampang dengan jelas. Rin melihat lidah merahnya terjulur keluar. Ada kebencian dalam matanya saat melihat Erika. Itu kebencian yang murni dan khas manusia. Rin mulai berpikir, serigala itu tidak asing. Tapi, di mana aku pernah melihatnya ya? Apakah dia kawanan yang menyerangku di hutan Dakut? Ataukah dia bagian dari Pek Hardy? Lamunan Rin buyar saat mendengar suara Erika. "Kau datang untukku atau gadis itu?" Erika bertanya dengan keringat mengalir deras dari pelipis, tapi tangannya mantap dan mencengkeram kuat cambuk-cambuk di tangannya. Serigala itu melangkah ke arah Erika sambil menggeram rendah.
Masih ada waktu, kata Erika. Markus pasti mau menerimamu kembali. Tinggalkan saja wali kota Flint. Sambil mengeram serigala itu menerjang, Erika berteriak sambil mengayunkan cambuknya ke udara untuk menghalau serigala hingga menerabas bagian samping badan serigala. Serigala itu mundur dan Rain melihat darah meleleh di antara bulu-bulu yang lebat itu. Darah mengalir lagi saat sang serigala mencoba menyerang Erika sekali lagi. Erika tak mudah menyerah meski rahang serigala itu mengapit bahunya. Darah terbang ke udara seperti semprotan cat dari kaleng yang rusak dan memercik pepohonan serta dedaunan yang rontok dengan warna merah. Erika kehilangan cambuknya ketika serigala itu menerkam bahunya. Serigala itu mengangkat kepalanya dari badan Erika yang lunglai lalu membalik pandangannya pada Rin. Mulutnya meneteskan darah merah. Erika memang bagian dari pasukan kegelapan, tapi tubuhnya lebih dominan ke bentuk manusia daripada pasukan kegelapan yang lain. Sisi manusianya menjadi kelemahan Erika, dia bisa terluka dan berdarah. Saat serigala itu beralih pada Rin, gadis itu tidak menjerit. Tidak ada udara di dalam paru-parunya yang bisa ditarik keluar untuk membuat suara. Rin berjuang untuk bangun lalu lari. Dia berlari ke ujung jalan setapak lain. Dia mengikuti cahaya kelap-kelip dari kunang-kunang di kejauhan dan berharap bertemu si kurcaci pembawa lentera. Ren berlari menuju tempat yang lebih lapang lalu mendengar serigala itu mengeram di belakangnya. Ren merasakan nafas serigala yang panas di punggung kakinya yang telanjang. Dia meledakkan kecepatannya lagi, melemparkan dirinya menuju ke teras pemondokan di tengah hutan. Dia pasti bukan Benjamin, pikir Ren. Meski warna bulu mereka mirip ketika berubah menjadi serigala, tapi Benjamin tidak mungkin memburu dan menerkamku seperti ini. Gadis itu terus meyakinkan dirinya dan mencoba menggapai pemondokan meski harus merangkak. Terlambat karena rahang serigala itu mengatup di kaki Rin dan menariknya mundur. Tepat sebelum kepala Rin membentur tiang pemondokan yang keras dan membuatnya tidak sadarkan diri, Rin sadar bahwa dia bisa menjerit juga pada akhirnya. Rin tak sadarkan diri untuk beberapa waktu. Suara tetesan air membangunkan gadis itu. Perlahan Rin membuka mata, tapi tak banyak yang bisa dilihat. Rin berbaring di sebuah kasur tanpa ranjang di permukaan lantai. Dia sadar sedang berada di sebuah kamar berukuran kecil dan berdinding batu. Ren sempat berpikir dia berada di dalam pondok di tengah hutan, karena di dalam kamar sempit itu hanya ada meja reot yang disandarkan di salah satu dinding. Di atas meja terdapat 2 buah lilin yang menyala. Lilin itu merupakan satu-satunya cahaya di ruangan itu. Ren menatap ke langit-langit, ada sedikit rekahan dari atap sehingga membuat air menetes. Ren berpikir mungkin di luar baru saja hujan turun. Gadis itu beranjak duduk dan langsung menyesal. Rasa sakit yang luar biasa menusuk kepalanya diikuti gelombang mual yang sangat menyiksa. Dia memeriksa kepalanya dan terasa ada benjolan di sana tapi tak ada darah. Kakinya yang berdarah tempat serigala tadi menggigitnya. Ren menyadari ada yang aneh dari ruangan itu. Dindingnya tidak terbuat dari kayu melainkan batu, sehingga Ren sadar bahwa dia tidak berada di dalam pemondokan di tengah hutan. Pembuluhnya bergelora dengan adrenalin. Terhuyung-huyung Ren bangun dengan rasa takut yang luar biasa. Gelombang pusing menyirami dirinya sehingga dia harus menangkap pinggiran meja reot untuk menegakkan diri. Aku tidak boleh pingsan di sini. Aku tidak tahu
bahaya apa yang sedang mengintai-ku di sini? Terdengar seseorang tengah menyusuri koridor dan mendekat ke ruangan sempit itu. Ren bersandar ke meja sambil menggapai-gapai wadah lilin yang terbuat dari kuningan. Dia akan menggunakannya sebagai senjata. Ren meniup sampai padam lilin-lilin menjadi satu-satunya penerang di ruangan itu dan menggenggam erat wadah kuningan di tangan. Seseorang datang dengan membawa cahaya. Itu seorang pria, pikir Ren. Cahaya yang dibawa pria itu lebih terang daripada lilin yang baru saja Ren padamkan. Rupanya dia membawa lentera. Ren bergetar dan melihat pria itu sebagai bayangan di belakang cahaya. Ren melihat sosok yang tinggi berbahu bidang dan berambut kusut sedikit panjang. Ketika pria itu mendorong pintu kamar tempat Ren berada dan masuk ke dalam, Ren sudah akan mengayunkan wadah lilin. Tapi Ren urung memukul ketika menyadari siapa sosok itu. Benjamin. Semua ini terlalu banyak bagi Ren. Rasa lelah karena kurang tidur, kurang makan, ketakutan, serta kehilangan darah membuatnya ingin kembali terlelap saat itu juga. Tapi dia butuh penjelasan bagaimana bisa Benjamin selalu hadir setiap kali Ren dalam masalah. Apakah serigala tadi benar-benar kau? Ren tak ingin lagi menutupi rasa ingin tahunya. Kali ini dia benar-benar menuntut jawaban. Jika sebelumnya Ben selalu menghindari, kali ini Ren tidak ingin ditipu lagi. Dalam hitungan detik, Ben melintasi ruangan. Dia berpindah dengan sangat cepat sehingga Ren tidak sempat mencapai lantai saat tubuhnya tiba-tiba jatuh. Ben menangkap Ren lalu menggendong gadis itu seperti anak kecil di dalam pelukan. Ben mendudukkan Ren di kasur lalu mundur dengan mata yang cemas. Ren, kata Ben. Tangannya berusaha meraih gadis itu tapi tidak benar-benar berani menyentuhnya. Kau baik-baik saja. Ren tersentak mundur sambil mengangkat tangan untuk menangkis Ben. Jangan sentuh aku. Dia sangat ketakutan dan tidak percaya pada siapapun saat ini. Bahkan Erika yang Ren yakini sebagai sekutu juga telah mengkhianatinya. Ben tampak sangat terluka dengan lelah pria itu memegangi dahinya. Aku serasa aku pantas menerima itu. Iya, memang, ujar Ren. Wajah Ben menjadi susah. Aku tidak mengharapkanmu untuk mempercayaiku. Itu bagus, karena aku memang tidak percaya. Ben mulai melangkah menjauh. Apa yang telah aku lakukan, aku tidak berharap kau bisa mengerti. Aku tahu kau merasa aku menipumu atau mengkhianatimu. Iya, aku memang seekor serigala atau werewolf, tapi aku juga seorang warlock di saat yang sama. Itu menjelaskan segalanya. Jadi, kau serigala yang menggigitku di hutan tadi. Terpaksa aku lakukan. Kau berusaha lari dariku. Aku juga yang membawamu ke sini. Jadi, kau bekerja kepada siapa? Ayahku atau ayahmu? Bahkan tak ada seorang pun yang bisa aku percayai saat ini. Ren hampir berteriak dan menjerit karena frustasi. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Wali Kota Flint adalah ayah tiriku. Dia seorang warlock. Aku dilahirkan dari orang tua werewolf. Ayahku, pemimpin alfa, dan ibuku, seorang lunadipeknya. Aku pun terlahir menjadi seorang werewolf. Setelah ayahku meninggal, ibuku menikah dengan Wali Kota Flint. Sejak kecil, Wali Kota Flint mengajariku banyak sekali ilmu sihir,
sehingga aku lebih senang menganggap diriku sebagai seorang warlock alih-alih werewolf. Lalu, apa hubungannya dengan semua ini dengan ayahku dan penyihir yang mereka sebut-sebutkan? Kau pasti sudah mendengar tentang pemberontakan di kerajaan Darkwood. Wali kota Flynn memimpin para warlock dalam pemberontakan dan ingin melepaskan diri dari kekuasaan Raja Dauntis II yang tiran. Apakah itu ayahnya Jace? Lalu, Wali kota Flynn juga berhasil mengambil simpati para penghuni hutan Darkwood, termasuk para werewolf yang tinggal di sana. Karena itu, kawanan werewolf memihak Wali kota Flynn untuk melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan. Lalu apa hubungannya dengan ayahku? Rain, sebenarnya Master Marcus Orwell adalah seorang warlock yang sangat kuat. Dia memimpin penyihir di kerajaan. Dia juga salah satu tokoh berpengaruh yang ikut menyukseskan pemberontakan. Tapi, ayahmu mempunyai misi yang berbeda dari wali kota Flynn. Rain memicingkan mata. Sayangnya, misi yang dibawa ayahmu dianggap sebagai pengkhianatan. Karena itu, pasca pemberontakan, Master Marcus pergi dan menyembunyikan diri dari para warlock lain, termasuk ayahku. Dan apa peranmu dalam hal ini, Ben? Aku mendapat tugas dari wali kota Flynn untuk mencari Tuan Marcus. Aku meninggalkan Westlake dan akhirnya bertemu dengan Tuan Marcus dan kau. Tuan Marcus tidak tahu bahwa aku adalah anak tiri dari wali kota Flynn. Aku memperkenalkan diri sebagai mahasiswa sejarah dan mengabdikan diri pada ayahmu karena aku ingin mencari tahu kebenaran masalah ini sebelum membuat keputusan siapa yang akan aku dukung. Jadi, siapa yang kau dukung saat ini? Rain bertanya dengan tegas. Aku hanya akan mendukung kebenaran, Rain. Apa yang diperjuangkan ayahku dan Tuan Marcus sama-sama benar. Mereka ingin melepaskan diri dari cengkeraman kerajaan yang tiran. Tapi rasanya jadi berbeda ketika ayahku memutuskan ingin mendapatkanmu dan membunuhmu. Kenapa? Apa yang sudah dilakukan kerajaan pada kalian sehingga kalian ingin memberontak dan berkhianat? Kenapa ayah tirimu ingin aku mati? Apakah benar-benar tidak bisa mengingatnya? Rain benar-benar kebingungan dan tak mengerti. Seolah-olah semua orang mengatakan bahwa Rain adalah kunci dari segala masalah ini dan kunci dari segala rahasia ini. Mungkin sekarang wali kota Flynn tahu bahwa aku sudah berkhianat padanya karena sudah lama aku menemukan Marcus dan dirimu. Tapi aku tidak melaporkan padanya. Karena itu wali kota Flynn mengirimkan Hardy bersaudara dan para kawanan serigala untuk mendapatkanmu. Jadi, kau mendukung ayahku sekarang? Tanya Rain. Entahlah, aku belum bisa memastikannya. Aku masih akan teguh pada keyakinanku sendiri, karena sekarang kau berada dalam bahaya dan diperebutkan oleh mereka. Maka sepatutnya aku perlu untuk melindungimu, karena kunci dari semua masalah ini ada pada ingatanmu. Rain terdiam cukup lama. Dia menyesali karena sampai sekarang masih tidak mengingat apapun tentang masa lalu dan kejadian yang sudah membuat dunia bawah tanah menjadi neraka. Dan Erika, apa kau membunuhnya? Erika, dia bekerja sama dengan ayahku. Itu tidak mungkin. Marcus tidak mungkin bekerja sama dengan pihak kerajaan. Karena bagaimanapun, Marcus ikut andil dalam munculnya kutukan di kerajaan. Maka, tidak mungkin dia akan bekerja sama dengan pihak musuh. Tapi,
Memang begitu yang aku saksikan, ujar Rin lirih. Ayahku membawa pergi Jess. Karena itu, aku mengikuti Erika. Aku ingin tahu di mana ayahku bersembunyi dan membawa Jess. Aku mempertaruhkan hidup dan keyakinanku hanya padamu, Rin. Aku rela mengkhianati ayahku sendiri dan juga mengkhianati ayahmu demi memihakmu. Aku tahu kau menyimpan kekuatan yang besar dan kau pasti lebih bijak dalam membuat keputusan. Meskipun aku sendiri tidak tahu rahasia apa yang tersimpan di dalam dirimu. Kenapa? Kenapa kau rela melakukan semua itu untuk sesuatu yang belum kau tahu pasti kebenarannya? Bagaimana jika ternyata aku adalah seorang penyihir yang jahat dan merusak? Karena itu, mereka sangat memburu kekuatanku. Dan jika memang benar, aku adalah penyihir yang tersegel. Bukankah aku adalah penyihir yang sangat jahat? Karena aku sudah menyebabkan kutukan untuk seluruh kerajaan dan membuat mereka semua menderita.